Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Oka Maulana Al-Haq Effendi di Oka Maulana Channel. Halo guys, apa kabarmu hari ini? Saya doakan untuk teman-temanku yang ada di sini, semoga tetap diberikan kesehatan dan dilancarkan semua urusan-urusannya. Di video sebelumnya, kita sudah sedikit menyinggung tentang apa itu elektronika, apa itu listrik, dan sejarah ditemukannya listrik di dunia. Dan saya juga sudah berjanji kepada teman-teman bahwa saya akan mengupas tuntas dasar cara menjinakkan listrik AC supaya kita tidak terkena sengatannya. Baiklah teman-teman, tanpa membuang-buang waktu lagi, langsung saja kita masuk ke teorinya. Let's to the go. Sudah disinggung bahwasannya listrik AC mempunyai 3 jalur kabel. Akan tetapi, yang paling pokok hanyalah 2 jalur saja, yaitu jalur massa dan jalur netral. Untuk jalur ground berfungsi sebagai pengaman. Jalur ground boleh dipakai ataupun tidak. Akan tetapi, lebih baik untuk digunakan, karena jalur ground bisa membuat listrik di rumah kita menjadi lebih baik dan stabil. Nah, bagaimana cara kita untuk menjinakkan listrik AC? Sebelum itu, pernahkah teman-teman melihat ada burung yang hinggap di kabel listrik yang ada di tiang listrik samping jalan? Padahal, 3 kabel yang ada di tiang listrik tersebut mempunyai tegangan dan tidak mempunyai isolator atau pembungkus kabel. Tetapi, mengapa burung yang hinggap tidak merasakan sengatan listriknya? Perlu diketahui bahwa jika kita memegang kabel massa dan netral atau ground secara bersamaan, pasti kita akan langsung merasakan sengatannya. Akan tetapi, jika kita hanya memegang kabel yang mempunyai jalur netral, kita tidak akan merasakan sengatan listrik AC sama sekali. Seperti contoh burung tadi. Burung tersebut tidak akan merasakan sengatan listrik karena burung tersebut kedua kakinya hanya berdiri di satu kabel saja. Entah itu kabel massa, netral, maupun ground. Jika burung tersebut menginjakkan kaki satu ke massa dan kaki yang satunya lagi ke netral ataupun ground, pasti burung tersebut akan langsung mati karena terkena sengatannya. Sudah tahu kan bagaimana cara mengetahui jalur di setiap kabel listrik AC? Jika belum tahu, teman-teman bisa melihat video yang ada di deskripsi di bawah ini. Teorinya, kita bisa memegang listrik AC dengan aman jika kita memegang tepat di jalur netral atau ground. Jalur tersebut tidak menghasilkan sengatan listrik sama sekali. Lalu, apakah kita tidak bisa memegang jalur massa? Jawabannya, tetap bisa. Tetapi, ada syarat yang harus dipatuhi. Jika tidak, teman-teman pasti akan langsung merasakan sengatan listrik yang sangat sakit. Dan itu tidak disarankan sama sekali, karena sangat berbahaya. Apa syaratnya? Syarat yang pertama, sebelum teman-teman menyentuh kabel yang berjalurkan massa, teman-teman harus memastikan bahwa yang teman-teman pijak atau yang teman-teman sentuh bukanlah tanah atau benda yang bersifat bisa menghubungkan listrik ke tanah secara langsung. Maksudnya, harus ada isolator antara seluruh tubuh dengan tanah, seperti karet, bantal, kayu kering, dan lain-lain. Intinya, harus memakai benda yang tidak bisa mengalirkan arus listrik, tetapi isolator yang teman-teman gunakan harus benar-benar kering, karena air termasuk benda yang dapat mengalirkan listrik. Syarat yang kedua, jika sudah memenuhi syarat yang pertama, teman-teman menyentuh kabel yang berjalurkan massa
teman-teman tidak boleh lagi menyentuh kabel yang lainnya, entah itu jalur netral ataupun jalur ground. Ingat, hanya boleh menyentuh satu kabel ketika menyentuh jalur massa. Tetapi, jika teman-teman menyentuh kabel netral, teman-teman bisa menyentuh kabel ground secara bersamaan. Lalu, syarat yang ketiga adalah syarat yang paling penting, yaitu keyakinan hati dan kesiapan mental. Jika teman-teman tidak yakin, maka jangan pernah untuk mencoba tanpa didampingi oleh orang-orang yang berpengalaman. Itulah teorinya. Mudah bukan? Langsung saja kita praktekkan. Check it out. Pertama-tama, kita membutuhkan sebuah colokan atau terminal yang mempunyai arus listrik AC. Saya sudah menyiapkannya. Ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa ini nanti menjadi sumber tegangan listrik AC. Lalu, saya juga sudah menyiapkan colokan yang sudah saya modif, sudah saya potong, saya sudah buka tembaganya di sini. Sudah saya buka. Ini nanti jika dipegang langsung kedua-duanya pasti akan merasakan sengatan listrik dan itu tidak boleh. Lalu saya sudah menyiapkan kabel grounding yang terhubung dengan tanah langsung. Ini dia kabelnya dan terhubung itu dia di sana. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan alat yang berfungsi untuk mengecek apakah di sini, di terminal ini, nanti akan ada listriknya. Yang pertama, kita membutuhkan alat multimeter, tetapi saya di sini menggunakan tang ampere. Tetap bisa, karena di tang ampere ini mempunyai fitur yaitu AC voltmeter. Di sini ada tanda volt dan ada gelombang AC, maka di sini bisa mengukur AC. Caranya bagaimana? Kita harus mengubah selektor yang tadinya off langsung ke selektor volt AC. Nah, ini langsung bisa digunakan. Lalu juga kita membutuhkan test pen. Nah, kita singkirkan terlebih dahulu. Ini real, tanpa ada rekayasa. Mari kita lihat apakah ada tegangan listrik yang masuk. Lihat, di sini voltase belum menunjukkan tegangan. 0 titik berapa, berarti belum ada 1 volt. Langsung saja kita colokkan. Nah, di sini terbaca. Jadi, ini sudah ada tegangannya. Nah, sudah jelas. Nah, ini sudah saya matikan. Mari kita cek apakah ada lampu yang menyala. Di sini tidak menyala. Ya, terlihat bukan? Di sini lampunya menyala. Menyala. Berarti yang di sini adalah jalur. Ini adalah jalur massa. Sini tidak menyala. Sudah jelas? Nah, sudah diketahui bahwa ini adalah jalur massa. Kita tidak boleh memegang jalur massa dan jalur netral secara bersamaan. Karena itu sangat berbahaya.
Cara untuk menyentuh jalur massa, jika belum yakin 100%, teman-teman harus menggunakan cara yang seperti ini. Caranya adalah kita sentuh dulu jalur netralnya. Jangan langsung dipegang, tetapi dengan cepat. Jadi ini tidak ada groundnya, tidak ada listriknya. Ini jalur netral, boleh kita sentuh. Lalu untuk jalur massa, ini yang ada listriknya, sama. Kita menyentuhnya harus dengan cepat. Jika tidak dirasakan sengatan listrik, maka teman-teman boleh menyentuhnya. Tapi ingat, teman-teman tidak boleh menyenggol jalur netral. Ini masih ada stromnya, ini masih ada listriknya. Nyala ya. Kenapa kita tidak boleh menyentuh jalur ground ketika kita menyentuh jalur massa? Karena ground sama netral itu hampir sama. Kita coba lihat. Kita ukur. Ini tadi netral, ini tadi massa, ini tadi netral. Bolak-balik tidak apa-apa. Kita lihat multimeternya. Kita sentuhkan. Terukur 200 volt atau 199 volt. Ini jalur netral dan jalur massa. Lalu kita ukur dengan jalur ground. Nah, ini sudah saya siapkan jalur ground. Kita ukur. Ini jalur ground dan ini jalur massa. Kita lihat multimeternya. Mempunyai tegangan 209 volt. Jika jalur ground diukur dengan jalur netral, mempunyai tegangan 6 volt saja. Apakah boleh menyentuh jalur ground dengan jalur netral? Mari kita coba. Ternyata boleh, tidak terjadi sengatan listrik sama sekali. Tapi kalau kita menyentuh jalur massa, pasti kita akan terkena sengatannya. Nah, udah kan teman-teman? Kesimpulannya, kita boleh menyentuh jalur massa ini jika kita sudah melakukan 3 syarat yang sudah disebutkan tadi. Di video selanjutnya, saya akan membahas tentang apa itu resistor, apa fungsi resistor di peralatan listrik, bagaimana kerusakannya, dan bagaimana cara menghitung resistor dari gelang-gelangnya. Sekian dari saya, jangan lupa subscribe, like kalau suka, bagikan jika bermanfaat, dan unlike kalau tidak suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.